Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus bersama saya Rini Kusuma. Selama 1 jam ke depan, kali ini kami ajak Anda untuk membahas tentang pembahasan polemik IPPAT atau Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah Surabaya. Karena seperti kita tahu, sejak peraturan dari BPN Surabaya yang membagi antara Surabaya 1 dan Surabaya 2 mengharuskan IPPAT di Surabaya memilih antara Surabaya 1 dengan Surabaya, ini menuai protes yang sangat keras dari kalangan IPPAT Surabaya. Seperti apa sebetulnya duduk persoalannya dan bagaimana wujud pelayanan kepada masyarakat terkait hal ini, seberapa besar dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat? 3 orang narasumber kami hadirkan di studio. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, beliau adalah Pak Wahyudi Suyanto, anggota dari IPPAT Surabaya. Selamat malam Pak Wahyudi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Juga ada Wakil Sekretaris DPD REI Jawa Timur, Pak Muara Haryanja. Selamat malam Pak Muara. Malam, Mbak. Terima kasih hadir. Juga ada Bu Nunu Widayati SH, beliau adalah Legal BNI Kanwil Surabaya, khususnya di Administrasi Kredit Menengah. Selamat malam Bu Nunu. Terima kasih sudah hadir dan juga tepuk tangan yang meriah untuk audiens kita. Semuanya adalah anggota IPPAT Surabaya dan juga dari kalangan perbankan. Terima kasih sudah hadir. Kami juga informasikan bahwa kita juga undang BPN Surabaya, namun tidak bisa hadir pada malam hari ini karena suatu keperluan yang lain. Baiklah, seperti biasa, dialog khusus juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami 031 829 2111 atau 829 4111 terkait dengan bahasan kita. Baiklah, kita mulai diskusi. Saya mungkin ke Pak Wahyudi terlebih dahulu untuk menjelaskan bagaimana duduk persoalannya. Karena kan tampaknya peraturan dari BPN ini sudah diberlakukan sejak 24 November yang lalu bahwa IPPAT harus memilih ikut yang Kanwil 1 atau Kanwil 2. Kalau tidak memilih tidak bisa melayani pembuatan akte tanah kepada masyarakat. Nah, seperti apa sebetulnya permasalahannya, Pak Wahyudi? Ya, terima kasih Bu Rini. Yang pertama, mungkin dari 250 PPAT yang ada di Surabaya yang tidak memilih, menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Surabaya karena pada kali ini tidak dapat melayani bukan karena kemauannya. Walaupun para PPAT tidak memilih, surat keputusan atas pengangkatan dirinya dan wilayah kerjanya masih berlaku, tetapi ternyata kantor pertanahan tidak memberikan pelayanan. Atas dasar hal tersebut, maka ada 2 kelompok pada PPAT yang terdiri dari 47 PPAT yang memilih dan 250 PPAT yang tidak memilih. Terhadap yang tidak memilih, bukan karena wilayahnya itu berkurang, tetapi karena ketentuan yang mengatur tentang pemekaran kantor pertanahan itu belum mengatur bahwa PPAT itu harus memilih. Berdasarkan pasal 13 PP 37 tahun 98, maka bila mana kabupaten atau kota Surabaya itu dipecah menjadi 2 atau lebih berdasarkan undang-undang, maka PPAT wajib untuk memilih dalam waktu 1 tahun sejak diundangkannya tentang pemekaran kota itu. Kalau tidak, maka si PPAT akan ditetapkan sebagai PPAT di mana dia berada. Begitu. Atas dasar hal tersebut, maka 250 PPAT ini tidak memilih karena akibat hukum yang ditimbulkan. Kalau dia melakukan pilihan seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang 47, maka yang pertama, berdasarkan pasal 8 ayat 1C PP 37, PPAT itu akan diberhentikan, akan berhenti dengan sendirinya bila mana dia menduduki jabatan yang berbeda dengan wilayah kerja sebagai notaris. Ternyata PPAT yang memilih itu adalah PPAT yang memilih wilayah kerja 15 kecamatan atau 16 kecamatan. Berarti dia bukan PPAT di kota Surabaya secara utuh. Nah, atas dasar hal tersebut, maka sejak dia memilih, dia bukan lagi sebagai PPAT. Baiklah.